Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to channel bola kesayanganmu guys, dan selalu dengan berita-berita AC Milan terbaru dan terlengkap. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Oke, aku mau menyapa seluruh penggila bola khususnya para Milanisti Indonesia. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Tetap jaga jarak guys, walau mungkin kalian sudah menerima vaksinnya. Jangan kendor sedikit pun seperti dukungan kita kepada tim pujaan kita AC Milan. Walau penampilan Milan kadang naik kadang turun ya, semoga ini tidak mengendorkan semangat kita juga. Bagi yang belum subscribe guys, jangan kendor juga untuk mensubscribe channel ini ya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sehingga kalian akan mengetahui setiap video-video terbaru dari Rosa Bola. Nah, di video ini aku kembali memberitakan profil legenda AC Milan dan pemain ini menjadi salah satu alasan kenapa aku menjadi Milanisti dulu di 1995. Aku sempat mengikuti doi saat masih bermain di PSG dan begitu bergabung ke AC Milan, aku pun lalu menjadi Milanisti. Aku yakin kalian juga punya pemain idola yang membuat kalian memutuskan untuk menjadi Milanisti kan? Silahkan komen di kolom komentar ya. Kisah hidup beliau ini benar-benar mimpi semua orang guys. Walau terlahir miskin, tetapi doi ini pada akhirnya menjadi pesepak bola super top dan kemudian bisa menjadi seorang pemimpin. Dengan kata lain, masa muda, kaya raya, masa tua jadi kepala negara. Siapakah pemain ini? Let me introduce you to King George Weah. Di masa jayanya, Weah adalah striker paling menakutkan di dunia. Kehebatannya dibuktikan dengan gelar pemain terbaik dunia alias Ballon d'Or 1995. Ia menjadi pemain Afrika pertama yang meraih gelar ini. Tak hanya gelar ini, Weah juga menjadi pemain terbaik Eropa dan pemain terbaik Afrika. Ia juga menjadi pemain pertama non-Eropa yang mampu meraih gelar pemain terbaik dunia. Setelahnya tentu kalian ingat Ricardo Kakà dari Brasil dan Lionel Messi dari Argentina. Weah mendapatkan penghargaan ini saat berseragam klub kebanggaan kita AC Milan. Ia pun sempat membela klub-klub besar lainnya seperti Monaco, PSG, dan Chelsea. Namun Weah banyak mencuri perhatian pecinta sepak bola saat membela AC Milan. Saat berseragam merah hitam, Weah bermain sebanyak 147 kali dan mencetak 58 gol. Dia pun memegang peranan penting saat AC Milan merebut Scudetto pada musim 1995 sampai 1996 dan 1998-1999. Lalu bagaimanakah kisah awalnya sebagai pesepak bola? Ini dia beritanya hanya di berita Rosa Bola. Pemain ini bernama lengkap George Maneh Opong Usman Weah dan lahir di Monrovia pada 1 Oktober 1966. Seperti umumnya pesepak bola Afrika lainnya, Weah memang memiliki bakat yang luar biasa. Walau hidup di tengah kemiskinan dan memiliki 11 saudara, Weah selalu menyempatkan bermain bola dengan teman-teman seusianya. Bisa dikatakan bahwa bermain bola adalah momen paling bahagia di tengah kehidupan kumuh dan miskin ditambah kondisi perang yang terjadi di Liberia. George Weah memulai karir sepak bolanya di kota kelahirannya di sekitar awal 1985-an. Ia lantas membela sejumlah klub seperti Mighty Barole dan Invisible Eleven. Ia lalu memutuskan merantau keluar Liberia dan bergabung dengan klub Afrika Sport di Pantai Gading dan Tonnerre Yaoundé di Kamerun. Saat membela klub Kamerun ini, Claude Leroy merekomendasikan namanya kepada pelatih AS Monaco saat itu, Arsene Wenger. Wenger inilah yang bisa dikatakan sang penemu dan sang pemoles George Weah. Jika tak ada Wenger, belum tentu Weah seperti Weah yang kita tahu saat ini.
Tak heran ketika Weah ini menjadi presiden, ia pun mengundang Wenger dan memberikan gelar penghormatan kepada mantan pelatihnya itu. Di bawah asuhan Arsene Wenger, Weah bermain untuk AS Monaco selama 4 musim dan menyumbang 1 trofi Piala Prancis di musim 1990-1991. Ia menjelma menjadi ujung tombak house goal dengan mencetak 47 gol dari 103 penampilannya bersama Monaco. Hal yang akhirnya membuat PSG kepincut untuk memboyongnya. Bersama PSG dari musim 1992-1995, dia meraih titel Liga Prancis 1993-1994, kemudian Piala Prancis 92-93 dan 94-95, serta Piala Liga 94 dan 95. Nah, berita kehebatan si Weah ini lalu terdengar sampai ke tanah Italia, yang membuat AC Milan tertarik untuk merekrutnya. Ia kemudian bergabung bersama Il Rossoneri dari tahun 1995 hingga tahun 2000. Pada musim pertamanya, George Weah langsung mempersembahkan gelar Scudetto di bawah asuhan Fabio Capello beserta dengan rekan duetnya yang terkenal Roberto Baggio dan Dejan Savicevic. Musim ini menjadi musim yang takkan kulupakan guys, karena inilah musim pertamaku sebagai Milanisti ya. Di musim ini, Weah langsung menapak puncak karirnya dan dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia. Pada musim-musim berikutnya, konsistensi Weah pun terjaga dan selalu menjadi pilihan utama AC Milan di sektor penyerangan. Saat pergantian beberapa pelatih mulai dari Capello, Tabares hingga Alberto Zageroni, nama Weah selalu eksis. Meski Weah mendapat 1 titel Scudetto lagi di musim 1998-1999, dirinya tetap gagal mengantar Il Rossoneri berprestasi di kancah Eropa seperti awal periode 1990-an di zaman Trio Belanda. Prestasi terbaik Milan di kompetisi antar klub Eropa semasa dibela Weah hanyalah perempat final Piala UEFA 1995-1996. Ketika Oliver Bierhoff dan Andriy Shevchenko didatangkan oleh manajemen Milan, perlahan tapi pasti pamor Weah di dalam tim mulai berkurang. Apalagi kedua pemain itu berusia lebih muda ketimbang Weah. Secara statistik, jumlah gol Weah bersama AC Milan menyentuh angka 46 gol dari 114 pertandingan. Setelah menjalani masa kejayaan di Milan, Weah menjajal karir di Liga Primer Inggris bersama Chelsea dengan status pinjaman. Jadi kisah Weah ini sama dengan Seva guys, sama-sama menuju Chelsea setelah mencapai puncak karirnya. Pada tahun 2000, Chelsea tak mempermanenkan jasanya dan Weah pun bergabung dengan klub promosi Manchester City. Di klub ini, Weah jarang diturunkan dan tercatat hanya bermain 11 kali selama setengah musim. Di penghujung karirnya, Weah sempat kembali ke Prancis dan membela Marseille sebelum akhirnya pindah ke UEFA League bersama Al Jazeera. Klub ini menjadi klub terakhir yang ia bela sebelum memutuskan pensiun pada tahun 2003 di usia 37 tahun. Selama karirnya, Weah punya catatan 182 gol dari 449 penampilan di semua ajang kompetisi. Di timnas Liberia, Weah bisa dikatakan tidak berhasil mengangkat performa tim. Liberia tak pernah tampil di Piala Dunia dan hanya 2 kali tampil di putaran final Piala Afrika. Sebagai seorang striker, George Weah bukan soal gol saja. Ia memiliki gaya olah bola tak biasa di masanya. Bahkan gaya Weah tersebut kemudian banyak ditiru penyerang-penyerang di generasi sekarang. Weah sering beroperasi di luar kotak penalti lawan dan akan mendribble bola ke kotak penalti atau menembakkan bola. Weah memiliki akurasi tembakan yang sangat bagus dan kencang. Milanisti tentu masih ingat gol gilanya melalui solo run hampir satu lapangan kala Milan mengalahkan Verona 4-1 pada partai pembuka Liga Italia musim 1996-1997.
Memasuki menit ke-86, satu peristiwa yang sangat langka terjadi. Saat itu Verona mendapatkan tendangan sudut, alih-alih mengarah ke pemain Verona, bola malah melewati sekerumunan pemain yang telah menunggu di depan gawang Milan, yang dikawal oleh Sebastiano Rossi. Di sana ada sosok penyerang asal Afrika yang turun membantu pertahanan Rossoneri. George Weah mengontrol bola lalu berlari membawa bola tersebut dan mulai serangan balik. Semua rekannya masih tertinggal di belakang sehingga ia memutuskan untuk membawa bola sendirian. Memasuki lingkaran tengah lapangan, ia diapit oleh dua pemain Verona. Ia terus berlari menuju gawang sambil melewati seorang bek lawan. Kini hanya tinggal penjaga gawang yang harus ditaklukkan. Tanpa pikir panjang, Weah melepaskan tembakan sesaat setelah memasuki kotak penalti Verona. Itulah gol ketiga Milan pada malam itu yang tercipta dari sebuah soluran sejauh 90 meter oleh pemain berkebangsaan Liberia tersebut. Wow. Jika dibandingkan dengan penyerang-penyerang sesudah masa Weah, kecepatan dribble si Weah ini mungkin secepat Ronaldo Brasil. Namun walau cepat, ia pun sangat kuat berduel dengan bek-bek lawan seperti Didier Drogba. Nah, akurasi tembakannya pun cukup akurat, seakurat tendangan Shevchenko atau Samuel Eto'o. Oh ya, jiwa peduli kemanusiaan pun sudah mulai terlihat saat George Weah mendapatkan penghargaan FIFA Fair Play Award di tahun 1996. Sekedar info nih guys, Fair Play Award adalah penghargaan dari FIFA untuk mereka yang dinilai layak dijadikan panutan dalam mempromosikan semangat sportivitas dan belas kasih di sepak bola. Nah, Weah ini dinilai berkontribusi besar terhadap partisipasi timnas Liberia untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia 1998. Saat itu, Liberia sedang dilanda perang saudara. Namun berkat kontribusi Weah, timnas negaranya bisa berkesempatan mengadu nasib untuk memperjuangkan diri bermain di Piala Dunia yang dihelat di Prancis itu. Setelah karir bolanya usai, Weah pun kembali ke Liberia dan memutuskan terjun ke dunia politik. Bahkan setelah berakhirnya perang saudara Liberia, Weah mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri menjadi presiden Liberia dalam pemilihan tahun 2005 dan membentuk partai bernama Kongres untuk Perubahan Demokratik. Namun Weah ini pada akhirnya sempat gagal 2 kali di pemilihan presiden ya guys. Pertama sebagai calon presiden dan kalah di tahun 2005. Kemudian yang kedua sebagai wakil presiden di tahun 2011. Namun walaupun 2 kali gagal, jiwa olahragawan si Weah ini benar-benar terlihat. Dia tetap pantang menyerah untuk meraih cita-citanya sebagai pemimpin Liberia. Setelah terpilih menjadi anggota Senat di tahun 2004, Weah mengumumkan pencalonannya sebagai presiden Liberia pada bulan April 2016. Akhirnya, dia terpilih sebagai presiden Liberia dalam pemilihan umum tahun 2017, memenangkan sebuah demonstrasi melawan wakil presiden sebelumnya, Joseph Boakai. Wow, ini benar-benar cerita yang inspiratif ya guys. Lahir dari keluarga miskin dari negara yang sedang berperang, Weah menjelma menjadi superstar sepak bola dan mampu meraih gelar pemain terbaik di dunia. Setelah pensiun, ia pun memilih jalur politik dan mampu menjadi presiden Liberia. Jadi walaupun terlahir miskin, masa muda ia lewati dengan kaya raya dan mungkin foya-foya. Setelah tua, ia pun menjadi kepala negara. Kalau mati, semoga masuk surga juga ya guys. Demikian ulasan singkatku tentang sosok King George ini guys. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua ya. Walau mungkin saat ini kita belum berjaya, pasti suatu saat kejayaan akan menghampiri kita. Tentu dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah. Kalaupun AC Milan belum berjaya di musim ini, suatu saat pasti Scudetto akan datang juga ke Milanello. I believe it's a matter of time guys. Oh ya, jika kalian punya info lain soal legenda ini silahkan komen di kolom komentar ya. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu nih. Jangan lupa follow Instagramku di rosabola81 dan dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya, juga bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya. Sekali lagi, tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and well everyone. Bye.
Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.